1. Alejandro Garnacho tersisih dari skuad utama Manchester United, berlatih sendiri di pramusim. 2. Matheus Cunha resmi pakai nomor 10 di Manchester United. 3. Matheus Cunha's exclusive MUS 10 has Marcus Rashford's jersey at home. 4. Manchester United mungkin pertahankan Alejandro Garnacho meski tidak dalam rencana Amorim. 5. Manchester United's first training without Fernandes and Rashford, Ricky insists. 1. Alejandro Garnacho tersisih dari skuad utama Manchester United, berlatih sendiri di pramusim. Bayangkan seorang pemain muda yang dianggap sebagai aset berharga klubnya, tiba-tiba berada di luar rencana utama pelatih. Ini adalah kenyataan yang dialami Alejandro Garnacho, bintang muda Manchester United, yang kini berlatih sendirian saat tim utama memulai persiapan pramusim di pusat pelatihan Carrington. Tapi inilah bagian yang menarik. Apakah ini taktik sengaja dari manajemen United, atau justru pertanda bahwa Garnacho mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama? Pertanyaan ini menggema di kalangan fans setelah muncul laporan bahwa SSC Napoli tertarik memboyongnya dengan harga diskon, sebuah langkah yang bisa jadi memicu kontroversi. Dalam beberapa hari terakhir, Garnacho terlihat berlatih di area terpisah dari skuad utama United. Alih-alih bermain sepak bola, ia lebih banyak melakukan latihan fisik di dalam ruangan gym. Ini tentu berbeda dari rutinitas biasa pemain profesional, terutama yang memiliki status sekelasnya. Bagi banyak penonton, ini seperti tanda bahwa posisinya di Old Trafford sedang dalam proses penilaian ulang. Namun, apakah ini berarti United siap melepasnya? Banyak yang berpendapat bahwa harga diskon yang diminta Napoli justru mencerminkan tekanan finansial klub, bukan keinginan untuk membuang talenta muda. Yang menarik, keputusan untuk memisahkan Garnacho dari latihan kolektif ini memicu beragam reaksi. Sebagian fans merasa ini tidak adil, mengingat ia adalah pemain yang pernah menjadi simbol harapan di United. Mengapa seorang pemain muda yang masih berkembang harus diisolasi begitu? Tanya seorang penggemar di media sosial. Namun, ada juga yang melihat ini sebagai strategi untuk fokus memperbaiki kelemahan teknis atau mentalnya. Napoli, yang selama ini dikenal sebagai klub yang piawai memburu talenta muda potensial, disebut-sebut sudah mengamati Garnacho selama beberapa bulan. Mereka bahkan siap menawarkan kontrak dengan syarat pembayaran yang lebih ringan dari nilai pasar pemain Argentina itu. Tapi di sini muncul pertanyaan, apakah United benar-benar ingin melepas Garnacho, atau ini hanya cara untuk memberinya tekanan agar meningkatkan performa? Bagi para penggemar sepak bola, situasi ini menjadi pelajaran menarik tentang dinamika transfer dan manajemen tim. Apakah kinerja Garnacho di pramusim akan menentukan nasibnya? Atau justru keputusan taktis ini akan memicu konflik internal yang lebih besar? Kita tunggu saja. Sementara itu, Anda, sebagai pembaca, lebih setuju dengan pendapat mana? Apakah keputusan United ini tepat, atau justru terlalu keras bagi seorang pemain muda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan aksi langsung tim-tim top di Singapore Festival of Football 2025. Klik di sini untuk info lebih lanjut. https://bit.ly/footballfestival2025. 2. Matheus Cunha resmi pakai nomor 10 di Manchester United. Wow! Matheus Cunha kini memakai nomor 10 di Manchester United. Manchester. Marcus Rashford kini resmi tidak lagi menggunakan nomor 10 di Manchester United. Nomor ikonik tersebut kini telah menjadi milik penyerang baru setan merah, Matheus Cunha. Cunha merupakan pembelian pertama MU di bursa transfer musim panas ini, setelah direkrut dengan biaya mencapai 62,5 juta pound dari Wolverhampton. Banyak yang memprediksi bahwa Cunha akan menjadi andalan baru di lini serang MU, terutama mengingat performa kurang memuaskan dari para penyerang mereka di musim lalu. Kehadiran Cunha juga menjadi sinyal peringatan bagi para penyerang MU lainnya, seperti Rashford, Jadon Sancho, Antony,
dan Alejandro Garnacho. Keempat pemain ini sudah masuk dalam daftar jual untuk musim panas ini. Tapi inilah bagian yang mungkin mengejutkan. Rashford hampir pasti akan meninggalkan klub, mengingat nomor 10 yang telah lama diasosiasikan dengannya kini telah diambil alih oleh Cunha. Menurut informasi dari situs resmi klub, Cunha sudah mengenakan nomor tersebut saat sesi latihan pramusim pertamanya di Carrington pada hari Senin 7 Juli. Nomor 10 terlihat jelas di jersey latihan yang dikenakan Cunha. Nomor ini juga merupakan nomor yang digunakannya saat bermain untuk Wolves, di mana ia berhasil mencetak 33 gol dan memberikan 15 assist dalam 92 pertandingan. Rashford sendiri diminta oleh klub untuk datang terlambat ke latihan perdana di Carrington agar dapat menyelesaikan proses kepindahannya. Hingga saat ini, belum ada klub yang bersedia membayar 40 juta pound serta gaji Rashford yang mencapai 300.000 pound per pekan. Tim yang dilatih oleh Ruben Amorim akan terbang ke Chicago untuk memulai 3 pertandingan dalam tur pramusim yang dijadwalkan mulai 22 Juli. Apa pendapat Anda tentang perubahan ini? Apakah Anda setuju bahwa Cunha bisa menjadi penyerang andalan MU? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. 3. Matheus Cunha's exclusive MUS 10 has Marcus Rashford's jersey at home. In a surprising revelation, Matheus Cunha admits to keeping a Manchester United number 10 jersey belonging to Marcus Rashford at his home. This comes as Manchester United officially announces Cunha as the new owner of the iconic number 10 shirt, previously worn by Rashford. The 26-year-old Brazilian striker, who recently joined the team from Wolverhampton for a hefty 62,5 million, is no stranger to the number 10, having donned it while playing for Hertha Berlin and Wolves. However, wearing the sacred number at Old Trafford brings a wholly new level of significance. Cunha's decision to keep Rashford's jersey is a personal tribute to the player, showcasing his deep respect and admiration. But here's where it gets intriguing. With Cunha now taking over the number 10 spot, will he be able to fill Rashford's shoes and make the jersey his own? And this is the part most people miss, the pressure and expectations that come with wearing such an iconic number. What do you think? Can Cunha live up to the legacy of the number 10 at Manchester United, or will he crumble under the weight of its history? 4. Manchester United mungkin pertahankan Alejandro Garnacho meski tidak dalam rencana Amorim? Tambah drama di Old Trafford, Garnacho dari jual ke bertahan? Ini sinyal barunya? Manchester United menunjukkan perubahan signifikan dalam rencana skuad untuk musim depan. Yang mengejutkan, Alejandro Garnacho, pemain muda yang sebelumnya dikabarkan akan dijual, kini justru berpeluang bertahan di tim utama. Padahal, manajer baru Ruben Amorim awalnya memasukkan sang pemain dalam daftar tak dibutuhkan bersama 4 rekan lainnya, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, dan Tyrell Malacia. Kelimanya bahkan diberi dispensasi libur tambahan untuk mencari klub baru. Tapi ini dia perkembangan mutakhir, berbeda dengan 3 rekannya yang masih fokus mencari klub. Sancho diincar Juventus, Antony liburan di Brasil, Rashford latihan mandiri, Garnacho justru dipanggil kembali berlatih di Carrington. Football Transfers via ESPN mengonfirmasi kabar ini. Meski begitu, kembalinya Garnacho ke komplek latihan bukan jaminan masa depannya aman. Statusnya masih abu-abu, bisa bertahan, bisa juga dijual jika ada tawaran memikat. Lalu bagaimana dengan minat pasar? Fakta menarik. Beberapa klub top Eropa, termasuk dari Premier League, ternyata menyimpan ketertarikan pada bintang muda Argentina ini. Namun, hingga detik ini, tak satu pun yang berani memenuhi bandrol harga MU yang dikabarkan melebihi 50 juta euro. Padahal, kontrak Garnacho masih tersisa 3 tahun. Situasi ini memungkinkan MU untuk bersikap fleksibel. 1. Mempertahankannya sambil menunggu valuasi pasar naik, atau 2. Tetap membuka pintu transfer jika ada klub yang memenuhi harga. Perhatikan kontroversi ini, Fabrizio Romano mengungkap Napoli,
yang sering dikaitkan dengan Garnacho, belum membuat pendekatan serius. Ini memunculkan pertanyaan kritis, apakah harga 50 juta euro MU terlalu ambisius untuk pemain berusia 19 tahun? Atau justru menunjukkan keseriusan MU mempertahankan aset berpotensi? Yang paling menarik, pergeseran sikap MU ini bisa jadi taktik licin. Di satu sisi, mereka memberi sinyal Garnacho berharga. Di sisi lain, ini bisa jadi bentuk pressure ke klub minat agar menaikkan penawaran. Realistiskah MU mempertahankan pemain yang semula tak masuk rencana Amorim? Atau ini coba-coba melihat reaksi pasar? Bagi penggemar setia, apa pendapatmu? Apakah Garnacho layak dipertahankan sebagai investasi jangka panjang? Atau MU harus tegas menjualnya sekarang demi dana segar? Sampaikan analisamu di komentar, kita diskusi bareng. 5. Manchester United's first training without Fernandes and Rashford, Ricky insists. Ketiadaan Bruno Fernandes dan Marcus Rashford mewarnai sesi latihan pertama Manchester United, berita olahraga terkini. Headline mencengangkan. Saatnya bicara blak-blakan, absennya dua bintang MU, Bruno Fernandes dan Marcus Rashford, dalam sesi latihan perdana musim ini sungguh mengejutkan banyak pihak. Tapi jangan terlalu dulu terkejut, masih ada alasan di baliknya yang mungkin belum Anda ketahui. Benarkah mereka mangkir tanpa alasan? Sebelum Anda mengambil kesimpulan, simak dulu fakta ini, kedua pemain tengah disibukkan dengan urusan tim nasional mereka. Bruno Fernandes sedang berkewajiban membela Portugal, sementara Marcus Rashford harus mengurus dokumen paspor. Namun, yang membuat orang penasaran, apakah ketidakhadiran mereka akan berdampak besar pada performa MU di latihan nanti? Ataukah ini hanya riak kecil yang tak akan menggoyang perahu? Kontroversi tersembunyi. Di balik kabar ini, muncul pertanyaan besar, seberapa besar pengaruh Fernandes dan Rashford pada tim sebenarnya? Apakah MU terlalu bergantung pada mereka? Atau justru ini saatnya pemain lain unjuk gigi? Saatnya Anda yang menilai, apakah MU akan tetap perkasa tanpa duo ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Baca juga. Inter Milan gigit jari, MU tegas soal transfer Rasmus Højlund. Juventus siap barter pemain dengan MU demi dapatkan Sancho. Hari penentuan Jadon Sancho, Juventus dan MU gelar pertemuan penting. Barter bombastis di bursa transfer, Garnacho ke Chelsea, Nkunku ke MU. Kalau kamu ambivert, album baru Raisa ini wajib masuk playlist MU. MU makin dekat dapatkan Bryan Mbeumo, transfer hampir rampung. Revolusi sayap MU, Rafael Leao target utama belanja musim panas. Upaya perombakan skuad MU terhambat masalah pelik ini. Resmi dijual perdana. Huawei Nova 13 Pro tawarkan dual selfie kamera dan kamera belakang level flagship untuk abadikan momen stylish MU. Matheus Cunha ambil alih nomor punggung 10 Rashford, tanda perpisahan MU dengan sang penyerang.